Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum masuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Pada pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa yang mulia, kami bersyukur hari ini dapat beribadah. Semuanya karena kemurahan dari Tuhan sendiri. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan, maka kami sadar kami adalah orang berdosa. Karena itu kami bersyukur atas anugerah yang besar melalui Tuhan Yesus. Maka kami mendapat pengampunan dosa, dan kami boleh diperdamaikan dengan Allah Tritunggal. Kami bersyukur. Namun sebagai orang percaya, kami tahu kami dalam proses pengudusan. Sebab itu kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengaku segala dosa kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan melalui perbuatan maupun tutur kata kami, ataupun di dalam hati dan pikiran kami. Ampuni kami dan sucikan kami oleh darah Yesus. Dan kami mau serahkan diri kami mau serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhir. Mohon kehadiran Allah Tritunggal, pimpinan dari Tuhan sendiri, dan nama Tuhan boleh kami permuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yesus adalah Raja yang sejati. Hanya Dia yang layak untuk dipuja dan disembah. Mari bersama kita menyembah Dia, meninggikan dan memuji nama-Nya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan.
Raja, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Pada pagi hari ini bersyukur karena kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak Elion Mandarin Course atau EMC. Kepada anak-anak dari EMC, waktu dan tempat dipersilakan.
Puji Tuhan, pujian yang sungguh indah dari anak-anak EMC. Kristus telah mati menggantikan kita. Dia mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkan setiap kita. Dia Tuhan yang ajaib dan maha mulia. Bahkan raja-raja dunia pun bertelut kepadanya, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Mari kita bersorak-sorai memuji dia, nobatkanlah raja. Dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Nobatkanlah raja, nobati tandanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah raja, Tuhan sang pengasih. Tanda luka aku tobat, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga mendapat lukisan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Tuhan telah mengalahkan kuasa maut untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita memuji Dia atas segala rahmat-Nya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dapat untuk menebusku di hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Dan maha mulia, raja-raja dunia bertelut padanya. Terima tobat kepadanya, pujikan kasih-Nya. Dia Raja segala raja, Sang Maha Pencipta yang bertahta di surga. Mari kita puji Dia penebus, puji dan muliakan Dia selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir. Kedatangan Kristus ke dunia, Dia rela berkorban dan telah menyelamatkan setiap kita. Dia Raja yang berdaulat atas hidup kita, dan biarlah kita pun mau taat dan terus setia kepadanya dengan menghidupi kebenaran firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bersama kita pujikan, Engkaulah Tuhan. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan denganku
berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Bapak Ibu diundang untuk bagi berdiri. Yesus, yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat Tuhan. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan dengan sungguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Dikau. Tenangkan hati pikiran kami, berkati kami melalui firman pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita kesempatan beribadah pada hari ini. Saudara, tidak selalu orang yang mau beribadah bisa datang beribadah, ya. Mau beribadah sakit, mau beribadah diopnam di rumah sakit. Karena itu kalau Tuhan beri kita kesempatan beribadah, itu merupakan kemurahan Tuhan, ya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang penting, yaitu Raja yang sejati. Didasarkan pada Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru,
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara, pada beberapa waktu lalu kita mengikuti pemilu, ya. Masing-masing kita sudah menentukan pilihan kita. Saudara, waktu kita mencoblos calon yang kita pilih, saudara pilih calon yang paling jelek atau yang paling bagus menurut saudara? Yang paling bagus, betul enggak ya? Sudah diskusi sama teman, nomor 1, nomor 2, nomor 3, wah berdebat sedikit ya. Akhirnya kita yakin, nomor sekianlah yang paling mantap, dicoblos ya. Saudara, kita sebagai manusia, itu kita punya naluri yang Tuhan berikan. Kita mengharapkan ada pemimpin yang ideal. Ya, ada penuntun yang ideal dalam hidup kita pribadi. Begitu juga dalam hidup berbangsa bernegara. Tetapi menjadi pertanyaan saudara, di sepanjang sejarah hidup manusia, adakah pemimpin yang sejati, yang sempurna, yang suci, yang tanpa cacat, yang maha kuasa? Ada? Tidak ada. Ya. Kita mengharapkan ada raja, ada pemimpin yang sejati. Tapi dalam sejarah dunia, pemimpin yang jelek, tiran, diktator, itu yang paling banyak. Ya. Nah saudara, di dalam hati yang terdalam dari umat manusia itu kepengen dan merindukan ada raja yang sejati. Ada pemimpin yang sejati. Dan kita pun ketika diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita mau menjadi pemimpin yang ideal kan, yang sejati ya. Tetapi apakah kita bisa melakukannya? Tetap tidak, penuh dengan cacat, penuh dengan ketidaksempurnaan. Nah, teks hari ini kita mau belajar tentang Yesus, Raja yang sejati. Dialah Allah yang sejati, yang pantas, yang layak kita junjung tinggi. Dan dia yang patut kita hormati, kita taati. Ya. Nah saudara, Injil Yohanes ini sangat indah. Kalau saudara pelajari Injil Yohanes itu dimulai pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14. Nah saudara, jadi Injil Yohanes dimulai dengan Allah yang maha tinggi, yang kekal, datang ke dunia. Lalu dia memperkenalkan dirinya kepada manusia di tengah-tengah umat Israel. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus sebagai pribadi Allah yang pribadi kedua Allah Tritunggal menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, ternyata tidak semuanya orang suka. Sebagian itu menolak. Pemimpin-pemimpin Yahudi tidak suka, menolak. Nah, kita melihat Injil Yohanes ditulis dengan 7 mujizat, ya. Disebut oleh Yohanes itu tanda. Kalau di dalam bahasa Yunani itu maksudnya itu tanda yang berbeda penekanannya dengan mujizat. Tanda itu berarti penyataan kemuliaan Allah di tengah-tengah manusia. Nah, 7 tanda itu dinyatakan. Untuk apa? Supaya orang yang melihat itu, yang mengalami itu boleh percaya. Siapa yang percaya bisa mendapat hidup yang kekal. Tetapi saudara, semua orang menerima dia? Tidak. Ternyata sebagian orang-orang Yahudi menolak dia, membenci dia. Tetapi di antara orang-orang yang melihat, menyaksikan
tanda yang dia berikan, ajaran yang dia berikan, ada yang percaya. Nah, inilah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 12 ini, saudara sekalian, ini merupakan klimaks dari penyataan Tuhan Yesus itu. Sehingga Injil Yohanes pasal 12 berisi 3 cerita. Yang pertama itu adalah Maria mengurapi Yesus. Ini adalah contoh orang yang percaya, yang taat kepada Yesus, menghormati Tuhan. Lalu di dalam peristiwa kedua teks yang kita baca, Yesus masuk ke Yerusalem. Dengan kata lain, Yesus Tuhan memproklamirkan, akulah Raja Mesias, Raja anak Daud yang dijanjikan. Lalu pada bagian ketiga, nanti kita melihat Yohanes pasal 12 ini, kalau saudara membaca teks berikutnya, ada orang-orang Yunani, kaum proselit yang simpatisan terhadap agama Yahudi. Mereka berada di Yerusalem, mereka juga kepengen berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu pasal 12 ini ditutup dengan Tuhan mengajak orang supaya beriman. Tapi sayang sekali banyak yang menolak dia. Tapi Tuhan menyatakan supaya orang yang melihat, yang menyaksikan tanda-tanda dia itu boleh datang percaya supaya mendapat hidup kekal. Nah, setelah pasal 12 saudara, pasal 13, 14, 15, 16 Tuhan berbicara khusus kepada orang-orang yang percaya kepada dia, yaitu murid-muridnya. Nah saudara, ini pelajaran penting bagi kita ya. Orang-orang Kristen yang sungguh bertobat percaya Tuhan. Tuhan punya kasih yang khusus. Ya, Tuhan punya penyertaan yang khusus. Yohanes 13 sampai 16. Lalu Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus. Yohanes 18, 19 itu adalah klimaks kebencian orang Yahudi. Kami tidak mau mengaku Yesus sebagai Mesias. Kami menolak dia. Karena apa? Dia menelanjangi kejahatan kami. Popularitas kami direbut oleh Yesus dari Nazaret ini. Mereka jengkel. Klimaksnya apa? Yesus mati. Mereka salibkan. Nah itu yang akan kita peringati pada minggu ini. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak saudara. Yohanes pasal 20-21 menyatakan Yesus bangkit. Dia kembali ke sorga. Ya, kemenangannya tetap dan pasti sebagai Sang Logos. Sang Firman. Raja yang sejati. Ya. Nah saudara, dari nats ini. Yesus Raja yang sejati. Apa sih karakteristiknya? Apa sih ciri-ciri khas, ya, keunikan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya dengan raja di dunia ini yang hanya dimiliki Yesus sebagai raja yang sejati. Apa? Nah, yang pertama, saudara, mari kita masuk, kita melihat, ya, tolong dibantu slide-nya ya. Yang pertama, raja sejati itu dia harus bersifat ilahi. Jadi kita melihat Yesus sebagai pribadi kedua Tritunggal ketika datang ke dunia. Dia adalah Allah sejati. Tapi ketika dia menjelma, maka dia tambahkan sifat keinsanian. Dia tambahkan sifat manusia ke dalam dirinya. Maka Tuhan Yesus itu sebagai satu pribadi, Allah sejati dan juga manusia sejati. Nah ini terjadi waktu kita merayakan Natal ya. 2000 tahun lalu Yesus berinkarnasi dan sejak itu pribadi kedua Allah Tritunggal, satu pribadi, dua tabiat. Allah sejati, manusia sejati. Karena itu saudara sekalian, ketika dia datang, dia memiliki tabiat ilahi dan dia adalah Allah sendiri pribadi kedua. Hanya dia yang bisa menjadi raja yang sejati. Saudara, mari kita kembali kepada teks ini ya. Saya coba menyampaikan secara eksposisi ya, supaya kita belajar dari apa yang dikatakan Alkitab.
Nah, pertama kita melihat di dalam ayat 12, saudara sekalian. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Saudara, ada istilah keesokan harinya. Apa sih yang dimaksud? Esok hari dari mana? Ini hari apa? Nah, itu sebabnya saudara perlu pengkhotbah, pengajar firman supaya jemaat bisa mengerti. Nah, keesokan harinya ini dikaitkan dengan ayat 1. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Saudara, Betania ini di lereng Bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur kota Yerusalem. Di sana biasa Tuhan Yesus menginapnya di Betania ini, ya. Jadi bukan Betania zaman sekarang, restoran ataupun gereja, ya. Itu Betania, ya. Nah, saudara, jadi 6 hari sebelum Paskah Yesus berada di Betania. Kalau Paskah hari Jumat, 6 hari itu berarti hari apa? Sabtu. Ya kan? Berarti diperkirakan Tuhan Yesus sudah ada di Betania itu hari Jumat malam. Jumat. Nah, Jumat kemudian masuk hari Paskah. Jumat malam sampai Sabtu. Sabtu malam jam 6 orang Yahudi menghitung itu dari jam 6. Ya, jam 6 sore berakhir satu hari. Jadi setelah Sabtu jam 6 itu berakhirlah Paskah, maka Maria mengadakan perjamuan. Di sanalah Maria di keluarganya Maria, Marta dan Lazarus itu, di sanalah Maria mengurapi Tuhan Yesus. Jadi hari Sabtu. Jadi kita kembali ke teks kita ayat 12. Keesokan harinya, berarti ini hari apa? Setelah hari Sabtu hari apa? Hari Minggu. Jadi peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu hari Minggu. Ya. Nah, kita melihat peristiwa ini terjadi hari Minggu pada menjelang Paskah. Saudara, pada hari Paskah itu merupakan perayaan besar, salah satu hari raya besar dari bangsa Israel. Selain hari raya Pondok Tahun, hari Pentakosta, hari penyucian Bait Suci, ya. Hari Paskah ini merupakan hari yang besar memperingati Israel bebas dari Mesir, dimerdekakan oleh Yahweh. Nah, saudara, pada masa itu ribuan orang ada di seputar kota Yerusalem atau di dalam kota Yerusalem juga, ya. Menurut Yosefus yang menulis pada tahun 60 sampai 70 Masehi, saudara, pada waktu Paskah pada zaman dia ada 2.700.000 orang di Yerusalem dan sekitar Yerusalem. Itu tidak termasuk orang yang dianggap najis, tidak boleh merayakan Paskah, atau orang asing. Jadi kita melihat begitu banyak orang yang datang ke Yerusalem, tinggal di seputar Yerusalem. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini, Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi kalau kita bandingkan dengan 3 kitab Injil lainnya yang disebut sinoptik, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus itu berada di sisi timur dari Bukit Zaitun. Ya. Dari Yeriko dia menuju ke puncak, lalu dia turun ke sisi barat di mana ada Betania, desa Betania dan Betfage. Nah, sedangkan Yerusalem di sisi yang ini, di timurnya Bukit Zaitun. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus turun dan menurut Injil Yohanes, orang itu bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Jadi kita melihat saudara, orang banyak ini, mereka berbondong-bondong mengiringi Tuhan Yesus mulai dari lereng Bukit Zaitun itu. Mereka bersorak, mereka melambai-lambaikan daun palem. Untuk apa saudara? Menyambut Yesus sang Raja. Karena saudara sekalian,
Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya di dunia. Yaitu melalui seorang keturunan Daud, yaitu Mesias. Nah, saudara, kita melihat di sini orang banyak itu sangat mendambakan. Mereka sangat merindukan janji Tuhan ini terrealisasi. Ya. Dan mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat dan klimaksnya Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Siapa lagi Mesias kalau bukan dia? Ya. Jadi saudara, mereka punya pengharapan yang besar terhadap raja yang sejati. Dan Yesus inilah tepat menunjukkan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia memiliki kuasa, dia bisa menyembuhkan orang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Ini figur yang tepat, karena itu mereka berkumpul, mereka mengelilingi, mereka mengiringi Yesus, mereka menghamparkan pakaiannya, mereka bersorak-sorak karena inilah Mesias yang sejati. Ya. Nah, saudara, sebetulnya konsep mereka itu juga banyak salah. Nanti kita akan melihat ya, bahwa mereka itu menganggap Mesias itu harus seorang tokoh sosok militer, jenderal perang, punya kekuatan militer yang besar, persenjataan yang lengkap, tentara yang banyak untuk melawan, menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah, saudara, kita melihat ketika Tuhan disambut sebagai raja sedemikian, apakah Tuhan menolaknya? Tidak. Walaupun Tuhan tahu pemahaman mereka banyak yang salah. Ya. Tapi secara prinsip Tuhan mengakui dia adalah anak Daud, raja yang dijanjikan, Mesias yang akan datang itu. Saudara, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 ini. Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Lalu nanti diceritakan dia masuk ke kota Yerusalem. Tuhan tidak menolak. Tuhan tidak katakan, aku ini bukan raja loh ya. Aku ini bukan keturunan Daud. Aku ini bukan Mesias. Tidak, dia menerima. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus khususnya, di sana berkali-kali Tuhan Yesus tuh menyuruh orang yang menyaksikan mujizatnya atau orang yang mengalami mujizatnya, jangan beritahu kepada siapapun. Diam, tidak perlu disebarluaskan. Pernah saudara dengar baca ayat ini? Aneh ya, satu sisi Tuhan bikin mujizat, tapi kok enggak boleh tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, tidak boleh disebarluaskan. Nah, Lukas mengatakan awal pelayanan Tuhan Yesus, dia menyembunyikan identitasnya sebagai raja, sebagai Mesias. Mengapa saudara? Karena Tuhan tahu sudah terjadi distorsi pemahaman pada waktu itu. Bangsa Israel yang sudah capek melawan musuh-musuh mereka dan sekarang mereka ditindas pemerintahan Romawi. Mereka mendambakan Mesias, anak Daud, raja yang akan datang. Tapi pemahaman mereka apa? Raja itu mesti seperti raja dunia. Punya kekuatan militer, punya persenjataan, punya pasukan yang bisa meruntuhkan kekaisaran Romawi. Jadi mereka punya pemahaman yang salah. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau. Kalau dia datang, dia mengatakan dari awal, ya saya Mesias. Lalu ditafsirkan begitu. Terjadi kekacauan. Karena apa? Karena dianggap Tuhan Yesus sebagai pemberontak terhadap pemerintah Romawi. Tujuannya kan tidak tercapai. Padahal tujuan Tuhan Yesus datang dulu sebagai raja yang menyelamatkan umatnya dengan mati di kayu salib. Dia datang untuk menjadi raja, menebus umat pilihannya. Menjadi raja di dalam hati umatnya. Itu yang pertama kali. Nanti yang kedua kali baru dia datang sebagai raja kemuliaan. Diiringi dengan malaikat-malaikatnya untuk menghakimi semuanya manusia. Ya. Nah,
Jadi saudara sekalian, pada akhir pelayanan Tuhan Yesus, barulah dia menyatakan, ya, dia raja. Anak Daud yang dijanjikan. Mesias yang akan datang. Allah yang akan mendirikan kerajaannya. Karena pekerjaannya melakukan mujizat sudah selesai. Pengajarannya sudah selesai. Dan klimaksnya dia mau mengajarkan Mesias yang datang itu Mesias yang mati dan bangkit dulu. Raja yang menaklukkan dosa dan kematian. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari bagian pertama ini? Saudara, manusia sejak diciptakan harus berelasi dengan Allah. Harus Tuhan menjadi rajanya. Kalau tidak, maka hidup manusia itu kacau, saudara sekalian. Ya, kalau bukan Tuhan Allah menjadi raja dalam hidupnya, maka hidup manusia ini kacau. Jadi kita manusia itu sangat lemah, sangat terbatas, saudara. Maka Alkitab berulang kali katakan kita seperti domba sesat tanpa gembala. Karena domba itu memang binatang yang lugu, bodoh, pandangannya terbatas. Ada musuh dia tidak bisa melarikan diri, saudara. Ya, domba itu sangat. Saya dulu punya dosen misioneri dari Australia. Dia bilang kalau orang Australia mau menyembelih domba, jadi kawanan domba yang besar itu ya, cara nangkapnya gimana? Jangan tangkap yang di pinggir, ya, tapi lompat di tengah, tangkap yang di tengah. Yang semuanya itu bingung, kacau balau ya. Lari sana, lari sini. Yang di tengah itu bingung, enggak tahu apa, ditangkap dombanya. Nah, mungkin saudara dan saya bisa praktekkan itu ya, tangkap domba gitu. Nah, saudara, kita lihat bodohnya kita ya. Saudara, kalau kita mau melihat wajah kita bisa enggak? Saudara bisa tahu enggak wajah saudara sekarang? Enggak bisa tahu kan? Jadi waktu mau datang ke gereja mesti dibantu apa dulu? Cermin, betul enggak ya? Pakai cermin dulu supaya tahu wajahnya. Ini rambutnya sudah rapi belum, ya kan? Yang wanita bedaknya sudah rapi belum? Bajunya sudah. Kita perlu cermin. Apalagi lihat di belakang. Apa kepala kita ini bisa putar gitu ya? Lihat belakang rapi belum? Enggak bisa kan? Ini kita manusia itu enggak bisa. Kita perlu sesuatu. Kita perlu yang lain untuk kita kenal diri kita dari luar. Begitu juga dari dalam, saudara. Ya, kita punya jantung, betul? Ya. Empedu, iya, iya kan? Ginjal, iya. Saudara bisa lihat empedu, ginjal, jantung, bisa lihat? Enggak bisa. Kita perlu alat, ya, alat bantu. Itu baru-baru ini ada satu orang Kristen sudah periksa, sudah enggak bisa. Pakai peralatan ini itu enggak bisa. Akhirnya dia bilang sama dokter gini, dok, USG saja saya dok, supaya tahu penyakit saya. Dia bukan dokter, dia cuma saking putus asa, sudah USG aja. Dokternya bingung, kok USG padahal ini peralatan yang lain sudah. Hanya di USG, betul ketahuan ada batu ginjal dan batu empedu. Wah, akhirnya diadakan tindakan operasi, saudara sekalian. Nah, itulah kita manusia. Dari luar enggak bisa tahu, yang di dalam enggak bisa tahu. Tingkah laku kita bagaimana seharusnya kita tidak tahu. Karena kita orang berdosa, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, kita memerlukan Tuhan sebagai raja dalam hidup. Kita memerlukan firman-Nya untuk apa? Menjadi manual, menjadi penuntun hidup kita. Kalau enggak, kita enggak tahu. Kita enggak mengerti. Kita ini serba terbatas. Ya. Harapan manusia itu kepengen ada raja yang sejati. Ingin ada ya raja yang sejati yang menuntun hidup. Tapi ada? Tidak ada. Yang ada pemimpin raja yang palsu sejak dulu. Ya, zaman dulu ada Nebukadnezar, diktator yang kejam. Ada kaisar Romawi, kaisar yang kejam. Di zaman modern ada Hitler, ada Stalin, ada Lenin dan macam-macam. Sampai sekarang saudara sekalian yang ada itu raja, pemimpin yang kejam. Di Korea Utara ada anak yang dihukum penjara. Anak 2 tahun
hukum penjara seumur hidup. Saudara bisa bayangkan 2 tahun seumur hidup. Ini pemimpin nih yang bisa berpikiran sehat enggak? Enggak. Kenapa? Karena orang tuanya punya Alkitab. Jadi yang punya Alkitab harus ditangkap, dihukum seumur hidup. Nah, anak 2 tahun juga dihukum seumur hidup. Nah ini, di dunia tidak ada pemimpin, tidak ada raja yang sejati. Tapi manusia merindukan. Tapi puji Tuhan, Yesus raja sejati. Dia Allah sejati yang datang ke dunia. Dan dia sudah menyatakan dirinya ya di dalam sejarah Israel melalui mujizat, melalui saksi-saksi, akhirnya dicatat menjadi kitab perjanjian baru. Saudara, sebetulnya kalau orang mengerti ilmu hukum, saksi-saksi itu sudah cukup kuat ya, membuktikan Yesus betul-betul raja sejati. Karena itu saudara, mari kita sungguh menyambut Yesus sebagai raja di dalam hidup kita. Ya, kita sungguh menerima Dia. Kita sungguh bertobat. Kita sungguh membuka hati supaya Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Saudara, mari kita menghindarkan diri dari menjadi orang Kristen yang KTP. Ya, sering terjadi orang Kristen, loh pindah agama. Loh dulu kan aktif melayani, aktif di paduan suara, bahkan ahli, aktif mungkin dalam tim penginjilan. Loh pindah agama. Saudara tidak usah heran. Karena di dalam komunitas gereja yang kelihatan, bisa jadi ada orang-orang Kristen yang belum menerima Yesus sebagai raja dalam hidupnya. Ya, belum dilahir barukan. Karena itu suatu hari kelihatan seperti Yudas Iskariot. Ya sudah, memang dari awalnya tidak pernah bertobat, tidak pernah percaya Tuhan. Ya, nah karena itu saudara, jika kita bisa percaya kepada Yesus Raja sejati, itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Yang kedua, kita melihat bagaimana karakteristik, ciri khas raja yang sejati itu. Dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Saudara, problem manusia di dunia ini sebetulnya karena manusia terpisah dari Allah. Ketika nenek moyang kita yang pertama Adam dan Hawa melawan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, kami tidak mau ikut perintahmu, kami makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Saat itu sebetulnya manusia memusuhi Allah, maka terputus hubungan manusia dengan Allah. Nah dari situ saudara muncul kerusakan hubungan manusia dengan manusia. Kain membunuh Habel, lalu kejahatan di antara sesama manusia. Dari hubungan dengan Tuhan yang terputus ini, bukan hanya manusia dengan manusia, tapi di dalam diri manusia terjadi kehancuran jiwani, kehancuran emosional, psikologi, dan juga fisik. Maka ada kematian. Ya, karena itu saudara sekalian, kita melihat manusia bisa sedih, bisa depresi, ya, bisa sampai akhirnya bunuh diri, ketidakseimbangan. Lalu apa yang kita lihat? Kerusakan alam semesta ini. Barusan kita menikmati gempa di Surabaya, betul enggak ya? Ada satu teman saya, hamba Tuhan, seumur hidup tidak pernah mengalami begini katanya. Saya bilang iya, serem memang ya, digoyang ya. Saya semula pikir mungkin saya vertigo ini ya. Saya tanya anak saya, enggak Pak, ini anginnya kencang katanya. Hanya tetangga depan bilang, iya gempa, yo betul berarti ya, masih normal. Nah saudara sekalian, kita lihat dunia ini makin rusak. Ada bencana alam, tsunami, tanah longsor, dan macam-macam. Terus, dari mana? Dosa nenek moyang kita melawan Tuhan. Itu problem manusia. Cuma manusia sok pinter, ya, keminter. Dipikir, oh melalui pendidikan manusia bisa lebih sempurna. Wah, dicetak
S1, S2, S3, kalau ada S4 juga mungkin jadi S4 ya. Apa yang terjadi saudara? Yang pinter-pinter itu juga pinter korupsi, betul nggak? Pinter berbuat kejahatan. Karena problem tidak diselesaikan. Kejahatannya, kepintarannya menjadi alat kejahatan. Lalu orang bilang lagi, teknologi bisa menyelesaikan persoalan manusia. Ya, sekarang musim AI, semuanya serba AI. Sesudah AI, apa yang terjadi saudara? Oh, dia dulu ahli di teknisi ini, ada AI, sudah PHK saja gitu ya. Mungkin pegawai bank juga ada AI, sudah berhenti saja PHK. Di mana-mana PHK sekarang, mulai bingung saudara. Ya, memang saya melihat, wah AI luar biasa ya. Saya coba berapa minggu lalu, coba sih saya ketik Yesus di Getsemani. Saya mau khotbah Yesus di Getsemani. Keluar dia, konteksnya, natsnya, garis besarnya keluar. Wah, ini kalau hamba Tuhan mau malas-malasan pakai AI saja ya. Mungkin AI nanti juga ada di kebaktian saudara ya. Kenapa? Teksnya bisa, lalu bisa juga kan bikin semacam hologram gitu. Wah, ada pengkhotbahnya ya. Suaranya bisa juga dipakai. Jadi misalnya Pak Sulaiman misalnya khotbah di tempat lain di Elion Pregolan ya, tapi dia bisa juga khotbah di sini gitu ya. Ada figurnya Pak Sulaiman dengan suara Pak Sulaiman. Itu AI saudara sekalian. Apakah bisa selesai masalah manusia? Tidak. Kalau saya katakan tambah jelimet. Kenapa? Lah bagaimana ini? PHK ini. Bagaimana ini lapangan pekerjaan? Tambah sempit. Nah, karena itu saudara sekalian, kita melihat ini sifat manusia berdosa, musuh Allah. Kita melihat bagaimana sifat manusia berdosa sejak zaman Tuhan Yesus ini, ya. Kita melihat mereka memahami Tuhan Yesus salah. Di dalam ayat yang ke-13 mereka dikatakan mengambil daun-daun palem. Nah, daun-daun palem ini saudara sekalian, ini merupakan simbol kebangsaan Yahudi. Ini simbol nasionalisme Yahudi. Karena itu ada seorang pemberontak yang terkenal ya. Dia ketika berhasil mengusir musuh-musuh Yahudi keluar dari benteng Yerusalem, dia disambut, dibikin pesta untuk dia dengan apa? Lambaian daun palem. Ya. Jadi daun palem ini merupakan simbol untuk bangsa Yahudi, patriotisme, nasionalisme, ini simbolnya daun palem. Karena itu ketika mereka mengambil daun-daun palem, menyongsong Yesus, mereka menyambut, inilah Raja anak Daud, ini Mesias yang akan datang. Itu maksudnya saudara sekalian. Lalu mereka berseru apa? Hosana. Saudara sekalian, Hosana berarti selamatkan sekarang. Ini dari istilah Ibrani Hosiana, berikan keselamatan sekarang. Ini diambil dari Mazmur 118 saudara. Mazmur 118 biasa dikutip, dijadikan nyanyian dalam perayaan-perayaan di bait suci. Ya. Jadi mereka berseru Hosana. Maksudnya mereka apa? Selamatkan kami sekarang Yahweh dari penindasan Romawi. Karena Paskah memperingati bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Sekarang mereka juga dalam penindasan di bawah pemerintahan Romawi. Karena itu mereka mengharapkan bebaskan kami sekarang. Itu yang mereka maksudkan. Nah, saudara lihat apakah Yesus mengabulkan permintaan mereka? Dia datang dengan kuasa penuh, kemuliaan penuh, disertai malaikat-malaikat dari surga. Lalu dia jungkir balikan, dia runtuhkan kekaisaran Romawi. Tidak. Yesus justru menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Nah, di sini Yohanes tidak memberi detailnya.
Injil sinoptik memberi detailnya, ya, karena masing-masing penulis ini ada penekanan-penekanan khususnya, saudara. Jadi kitab Injil kita ini bukan konflik, bukan salah, bukan. Karena ada sudut pandang, ada penekanan-penekanan yang istimewa yang dia mau sampaikan. Nah, Injil sinoptik itu khususnya Markus menjelaskan Tuhan menyuruh 2 muridnya ambil keledai muda. Ketika melihat keledai muda tertambat, Tuhan bilang, ambil. Nanti kalau ada yang menanyakan, kalian mau apakan? Mau bawa kemana keledai itu? Bilang, Tuhan membutuhkan. Nanti Tuhan akan mengembalikan. Nah, ini ayat 14 itu begitu ceritanya. Jadi saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu sengaja mengambil keledai sebagai tunggangannya memasuki Yerusalem. Dia tidak suruh muridnya ambil kuda perang, kuda yang gagah perkasa, simbol kekuatan seorang raja jenderal. Tidak, ambil keledai. Nah, di sini keledai itu adalah keledai muda. Artinya apa? Keledai ini keledai yang tidak pernah dikatakan oleh bagian sinoptik yang lain, tidak pernah ditunggangi orang. Berarti ini adalah keledai yang memang cocok dipersembahkan kepada raja. Istimewa ini, ya. Dan 2, keledai yang tidak pernah ditunggangi, masih muda ini tidak pengalaman, biasanya liar. Tetapi ketika Yesus Tuhan menunggangi dia tidak berontak, saudara. Ini menunjukkan sifat Yesus sebagai Raja Damai, ya. Jadi dia menunggangi keledai itu masuk ke Yerusalem. Nah, di dalam ayat 15. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Ayat ini saudara kalau lihat di footnote-nya, kalau bawa LAI ya, cetakan LAI, itu dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 11. Tetapi ada sedikit aneh. Jangan takut hai putri Sion. Ini tidak ada di kitab Zakaria. Berarti dari mana? Ini ternyata ada di dalam Yesaya 40 ayat 9. Jadi ini memang kebiasaan penulis Perjanjian Baru gabung 2 ayat ya sebagai kutipannya di dalam Perjanjian Baru. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat teks ini, janganlah takut hai putri Sion, ini berarti penduduk Yerusalem, putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Siapa rajamu? Sang Mesias. Tapi dia datang bukan dengan kuda perang, melainkan duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, di dalam teks Zakaria pasal 9, kalau kita baca ya, ternyata Mesias, anak Daud, raja kekal, raja yang akan mendirikan kerajaannya yang di muka bumi ini bersifat permanen selama-lamanya. Ternyata dia datang untuk apa? Menghentikan perang. Dia akan mematahkan busur panah dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, raja damai, raja yang akan datang itu anak Daud. Ternyata dia datang membawa perdamaian untuk bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa Yahudi. Ya. Yang ketiga, raja damai itu datang, dia datang dengan darah perjanjian. Nah, ini yang tidak dipahami pemimpin Israel. Tidak dipahami banyak orang Yahudi masa itu, termasuk murid-murid Yesus. Jadi dianggap raja yang akan datang itu gagah perkasa melawan pemerintah Romawi. Tidak. Dia datang pertama kali sebagai raja damai. Untuk apa saudara? Memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena itu akar persoalan manusia. Saudara, kita belajar apa dari sini? Saudara, kita belajar di sini bahwa manusia adalah manusia yang sesat. Sama seperti orang-orang masa itu. Ambil daun palem, hosana. Lalu mereka bersorak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan sebagainya. Tapi kontennya salah, saudara. Ya, pengertiannya salah. Ini manusia berdosa. Sampai sekarang saudara, di kalangan orang Kristen juga
sering salah memahami Tuhan Yesus. Kenapa jadi Kristen? Iya, karena Tuhan Yesus baik. Kalau saya minta sembuh, dia sembuhkan. Kalau saya sedang krisis ekonomi, ya tabungan saya ditransfer sama Tuhan Yesus, ada uangnya lagi. Ya. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Ya pokoknya Tuhan Yesus baik. Saya bilang apa, Tuhan mesti dengar doa saya. Saudara, itu yang banyak di media sosial ya. Di WA group juga begitu, selamat pagi. Selamat, Tuhan memberkati engkau hari ini. Wah ya, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia pasti pelihara kita, dia pasti memberkati kita berlimpah-limpah dan seterusnya. Saudara, sering dianggap Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti budak, saya katakan. Apa yang kita mau, Tuhan harus ikuti. Apa yang kita minta, Tuhan mesti kabulkan. Saudara, itu Yesus-Yesusan, bukan Yesus yang sejati. Ya, itu Yesus-Yesusan ciptaan kita. Image kita, bayangan kita. Sampai sekarang orang suka bikin Yesus-Yesusan. Ini ada satu tokoh Kristen kan, laris itu di YouTube, mengatakan apa? Yesus itu bukan Allah. Allah itu Allah Bapa. Jadi Yesus bukan Allah. Lah untuk apa percaya Tuhan Yesus? Saya kalau Yesus enggak Allah ya, saya enggak mau percayalah. Untuk apa percaya yang bukan Allah? Ya. Nah ini kan salah pemahaman. Tidak mengerti doktrin Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus ya sepenuhnya Allah. Ya, cuma Allah yang satu esensi, satu yang natur, melembaga di dalam tiga pribadi yang berbeda. Jadi bukan berarti Yesus setengah Allah atau bukan Allah. Ya Yesus sepenuhnya Allah, Bapa sepenuhnya Allah. Ya, cuma ya ini. Banyak orang yang suka mendengar ya, yang posting di grup. Nah saudara, ini Yesus-Yesusan ciptaan manusia. Nah saudara, kita jangan ciptakan Yesus-Yesusan dalam hidup kita ya. Tuhan, saya minta ini. Tuhan, saya berkati ini Tuhan. Beri kesehatan. Loh tidak salah saudara, kita berharap kepada Tuhan. Tapi salah kalau kita mau jadi Tuhan atas Tuhan Yesus. Seharusnya kita ini menjadi budaknya Tuhan. Kita ini minta, Tuhan saya lemah, saya butuh engkau tuntun. Tuhan tolong saya ini bodoh, supaya Tuhan beri saya hikmat. Tuhan, saya ada persoalan besar, tolong saya untuk mengatasi persoalan ini Tuhan. Saya dimampukan, itu yang benar. Jadi bukan dengan iman, diklaim saja. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kabulkan. Oh tidak. Dan ini juga mengajak kita untuk apa saudara? Mari kita berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Jika ada di antara saudara yang belum pernah mengambil keputusan, ya Tuhan saya mau terima Yesus Tuhan dalam hati saya. Saudara ambil keputusan itu. Ya, karena ini hal yang penting, berdamai. Bagi kita yang sudah percaya saudara, tiap hari hidup saudara dan saya, ayo membuka diri, selalu jalan berdamai dengan Tuhan. Jangan biarkan dosa, Tuhan saya suka dosa ini Tuhan, ampunilah saya. Kali ini saya tidak bisa Tuhan, kasih dispensasi. Jangan saudara, ya berdamai. Ada dosa akui, tinggalkan. Yang masih suka menikmati dosa sudah tinggalkan, berdamai dengan Allah. Saudara, itu jalan damai, ketenangan dalam hidup kita. Persoalan dalam hidup ini selalu ada saudara. Tapi kekuatan kita menghadapi hidup ini itu dimulai dari hati. Manusia sesungguhnya itu hatinya, jiwanya. Hati jiwa ini siapa yang bisa menguatkan? Siapa yang bisa memberi dinamika? Hanya Tuhan. Karena itu tiap hari saudara, ayo berrelasi dengan Tuhan. Jangan tiap pagi yang ditatangi pacarnya dulu, WA-nya dulu. Oh, ini ada WA ya. Kalau anak muda itu gamesnya dulu. Kadang-kadang ada orang juga kebangetan ya, datang ke gereja.
waktu khotbah asik itu ya dengan HP-nya. Nah, apa gunanya ke gereja kalau gitu kan? Nah, saudara, ayo tiap hari buka dirimu, datang kepada Tuhan, rendahkan diri, belajar firman-Nya, renungkan. Disitulah kekuatanmu dan kekuatan saya untuk menjalani hidup ini. Ya, terakhir saudara sekalian, kita belajar yang terakhir bahwa Yesuslah Raja yang patut disembah. Ya, hanya Dia yang patut disembah. Saudara, saat ini saudara, kita dibanjiri dengan berbagai khotbah, pengajaran dan seterusnya. Kita melihat dari dalam negeri, ya, muncul apologet kesiangan kalau saya bilang. Pengkhotbah teolog kesiangan, ya. Enggak belajar Alkitab dengan baik, tapi bonek, ya. Jadi berani tampil asal bicara. Dari luar negeri juga begitu. Dari cungkok, kadang-kadang kita ya kagum sama cungkok memang beberapa hal. Tapi saudara, kadang-kadang ada juga yang tidak baik. Salah satunya itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Nyanyiannya bagus-bagus saudara. Jadi yang suka Mandarin hati-hati juga ya. Dengar dulu ini lagu Mandarin ini betul dari gereja benar apa dari gereja sesat ini. Nah, ini baru minggu lalu akan diadakan satu seminar mengenai aliran sesat dari Korea Selatan. Waduh, katanya ini Korea Selatan aliran sesat ini sudah mempengaruhi STT, sekolah teologi dan juga gereja-gereja. Nah, saudara, kita lihat di sini banyak yang salah, raja-raja palsu, bukan raja sejati. Nah, karena itu saudara, mari kita seperti murid-murid Yesus yang pertama menyambut Yesus. Pada masa itu ada orang Yerusalem, mereka memiliki bait suci, ada guru-guru Taurat. Ada ibadah-ibadah rutin setiap hari. Tapi mereka justru menolak Yesus. Yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu banyak penduduk Yerusalem, saudara. Sebagian penduduk Galilea yang menyertai Tuhan Yesus. Ikut Yesus. Tapi masih ada konsep-konsepnya yang salah. Tapi murid-murid Yesus sepenuh hati walaupun ada konsep yang salah. Mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Walaupun kita tahu Petrus menyangkal, tapi dia kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kita melihat banyak yang menyambut Yesus. Tetapi saudara, mari kita menyambut Tuhan Yesus dengan sungguh, dengan benar. Ya, terima dia di dalam hatimu, sambut dia di dalam jiwamu, ikut dia dengan hormat dan ketaatan. Dan yang terakhir saudara, dari garis besar ketiga kita lihat ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudara, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita mengalami yang namanya proses sanctification, proses pengudusan. Jadi selama di dunia kita terus dikuduskan Tuhan. Kita terus ditegur, kita terus dibimbing oleh Tuhan dalam proses pengudusan. Nah, murid-murid juga mengalami yang sama. Waktu mereka melakukan ini, mereka tidak mengerti. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Yohanes menulis, mereka baru tahu. Waktu Yesus mengatakan, rubuhkanlah bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka tidak mengerti artinya. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, baru mereka paham. Oh, yang dimaksud bukan bait suci jasmani, tapi bait suci tubuh Tuhan Yesus sendiri, kehadiran Allah. Saudara, dari sini kita belajar ya. Menjadi murid Tuhan Yesus kita mesti masuk dalam proses pertumbuhan. Ya, saudara, kita patut bertanya pada diri kita masing-masing. Dibandingkan 1-2 tahun lalu, apakah pemahaman saya tentang Yesus, tentang Allah Tritunggal, tentang Alkitab makin bertambah apa tidak? Kalau dari 10 tahun lalu, hafalnya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tanya lagi. Tahun lalu, ya Mazmur 23. Nanti tahun depan Mazmur 23. Ya enggak maju-maju namanya. Ya, harusnya kita terus belajar firman.
ada pengertian baru, ada pembaharuan, ada pembaharuan. Kita ditegur apa konsep yang salah. Saudara, saya banyak belajar bagaimana Tuhan mendidik, mengubah konsep mengenai suami istri, ya. Dulu pemikirannya, oh mungkin yang paling penting itu romantisme. Tidak, saudara, ternyata Alkitab mengajarkan bukan romantisme, tapi ketundukan kepada Tuhan. Bagaimana mendidik anak? Saudara, saya mengalami proses semuanya. Oh, begitu ternyata maksudnya Tuhan, ya. Karena itu saudara, mari kita mau dididik oleh Tuhan. Jangan tinggal di dalam kebodohan kita, ya. Karena sering budaya yang kita terima, di pendidikan dalam keluarga yang kita terima, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kita mesti mau bertobat. Kita mau berubah. Saudara, itulah jalan damai. Itulah jalan menjadi Kristen yang berkemenangan. Tapi kalau mau jadi orang Kristen yang terus kalah, ya sudah, pegang budaya, pegang hal-hal, prinsip-prinsip melawan firman, ya pasti saudara itu stuck atau mundur. Tapi kalau kita mau terus diproses, dibaharui Tuhan tiap hari, kita akan terus bertumbuh. Akhir dari khotbah ini, silakan slide. Sudahkah Anda menyambut Yesus di hatimu? Saudara, ini menjadi pertanyaan bagi kita secara pribadi, eksistensial kita, ya. Yang kedua, apakah Anda saat ini dalam proses bertumbuh? Saudara, kita perlu jujur dan sungguh evaluasi diri. Kita sedang bertumbuh atau tidak? Atau kita semakin loyo, males menjadi orang Kristen. Males beribadah, males berdoa, males baca Alkitab. Atau sebaliknya, kita makin antusias, makin mau disiplin, mau taat. Itu berarti kita masuk proses bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Firman Tuhan selalu berkuasa menerangi jiwa kami. Menerangi di mana kami salah. Menuntun kami ke jalan yang benar. Membaharui, menguatkan. Kiranya firman hari ini boleh mengajak kami, membawa kami menerima Yesus sebagai Raja yang sejati dalam hidup kami. Raja yang sejati dalam hidup rumah tangga kami. Di dalam pekerjaan, di dalam hidup bergereja. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Bimbing kami Tuhan terus di dalam proses pertumbuhan iman. Sehingga kami mengalami sukacita di dalam Tuhan, damai dari Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami disanggupkan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, juga gereja kita GKA Elion, supaya Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebagai umat Tuhan kami mau berdoa syafaat beberapa hal. Pertama, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Terima kasih proses pemilu sudah berakhir dan kami terus memohon tuntunan pimpinan Tuhan supaya semua pihak boleh menerima hasil pemilu dan biarlah pemimpin terpilih bisa memikirkan dan bertindak untuk membawa negara bangsa ke arah yang lebih baik, lebih maju, takut akan Tuhan. Kami doakan untuk bangsa negara kami. Tuhan kiranya terus berbelas kasihan, bermurah hati. Setiap anak Tuhan yang memberitakan Injil, gereja Tuhan yang memberitakan Injil, Tuhan sertai. Supaya lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan pimpin agar tetap setia kepada Tuhan, setia pada firman Tuhan, sehingga disanggupkan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GKA Elion dan khususnya
Elion Rungkut di tempat ini. Tuhan menyertai segenap jemaat, pengurus, majelis, hamba Tuhan, Tuhan pimpin. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini, gereja Elion keseluruhan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara seiman yang lemah tubuh atau sakit. Tuhan juga melawat mereka, memberi iman yang teguh, dan Tuhan memberi pertolongan pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya oleh anugerah-Nya saja kita boleh hidup saat ini. Semua yang terbaik telah kita terima dari-Nya. Kini saatnya kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Nya. bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Bapa di surga, kami pun bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan atas persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan pakai persembahan ini sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja sejati, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menuntun saudara untuk hidup di bawah pimpinan Sang Raja sejati mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.